Mulai pelajaran kali ini untuk doa pembuka tadi Danu. Silakan Danu untuk memulai doa pembuka. Baiklah, teman-teman dan para guru, mari kita berdoa untuk pelajaran siang hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, berkatilah pelajaran hari ini agar kita bisa melakukan ulangan yang baik. Amin. Danu? Ya. Sudah. Ya, baru tadi di mute. Ya. Oke. Jadi, Selanjutnya dok. Anak-anak materi itu diambil dari materi kelas 4, kelas 5, dan 6. Bukan berarti bukumu kelas 4, 5, 6 harus dibaca semua. Nanti ada materi-materi, ada kisi-kisi. Ya, materi misalnya nih, hari ini Bu Yuni membahas tanda baca ya sama ejaan ya. Kemudian nanti akan dikelompokkan nanti yang kelompok sastra nanti sebagian sudah kita pelajari di kelas 6 untuk materi ujian. Misalnya materi sastra misalnya tokoh, kemudian alur, kemudian ada latar ya, perwatakan ya. Nah, itu seperti itu. Temanya apa? Ya. Nah, kemudian yang untuk hari ini kita lihat PowerPoint-nya ada sebetulnya ada di PUPBI juga. Nah, ya, terlihat materinya? Terlihat ya. Persiapan ujian bahasa Indonesia tahun 2021 tanda baca ya. Nah, ini tanda baca hanya Bu Yuni membahas tanda titik dan tanda koma saja. Yang lainnya nanti anak-anak baca di PUEBI yang ada di Classroom. Classroom waktu semester 1 sudah ada, semester 2 nanti Ibu letakkan. Ya, juga mau Bu Yuni kirim lagi. Ya, saya sebagian ulang ya, hanya ulang saja ini. Materi dari kelas berapa ya kalian? 4, mungkin kelas 3 juga sudah diajarkan. Mari kita lihat tanda titik. Ya. Kalau tanda baca itu ada macam-macam, ya. Coba Bella sebutkan selain tanda baca titik, tanda baca apa yang pernah kalian pelajari selama di SD Karitas? Koma, Bu. Tanda seru. Tanda seru, koma, tanda tanya. Tanda koma. Tanda koma, titik koma, Titik koma. Tanda seru. Ya, apalagi?
Kutip. Ada yang bantu? Tanda kurung. Tanda kurung, betul. Tanda baca apa lagi? Udah itu aja yang kalian pelajari di SD Karita selama ini. Halo? Tanda kutip, Tanda Bu. Tanda tanya. kutip. Tanda kutip, Tanda betul. tanya. Strip. Tanda tanya, tanda strip. Bukan, nggak ada tanda strip ya, tanda hubung. Tanda strip nggak ada. Tahu Bu Yuni maksudnya, tanda strip nggak tahu. Tapi istilahnya di dalam bahasa Indonesia tanda hubung. Yang pendek tanda hubung, yang panjang 2 kali ukurannya namanya tanda pisah. Ya, tanda apa lagi yang kalian kenal? Titik 2. Tanda titik 2. Nah, sekarang anak-anak pernah mempelajari tanda baca itu. Berarti anak-anak mempelajari itu juga digunakan ya. Gunakan ya. Ya, misalnya tanda titik. Kapan anak-anak menggunakan tanda titik? Nah, ini kita ingatkan kembali. Dipakai di akhir kalimat pernyataan. Kalau dulu dikatakan dipakai di akhir kalimat berita. Ya, sama pernyataan dengan berita. Jadi mereka duduk di sana, titik. Ya, kalau belum diberi tanda titik berarti kalimatnya belum selesai. Ya. Nah, selain itu tanda titik, jadi untuk belajar tanda baca itu bukan dihafalkan, tetapi yang paling penting digunakan. Dan anak-anak benar menggunakannya, ya. Yang kedua, dipakai di belakang angka atau huruf suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Anak-anak biasanya menulis catatan 1 titik, kemudian kata-kata. Ya. Kemudian bawahnya lagi 1.1, 1.2, ya. 1.2.1, 1 titik dan seterusnya. Atau seperti ini. 1 titik kondisi kebahasaan di Indonesia, B titik, kemudian nah, ini adalah ikhtisar, ya. Bisa juga daftar juga bisa, ya. Kita lanjutkan lagi. Kemarin Ibu sudah menerangkan bahwa tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik. Bisa menunjukkan waktu. Ya. Pukul 1:35 menit 20 detik. Ya. Sekarang pukul berapa? Halo, siapa yang bisa jawab? Sekarang pukul berapa? Halo? 10.43. Pukul 10:43 detik. 10:43 detik. 43 menit. Pukul 10 Habis lewat 44 menit. pukul 10 lewat 44 menit. Ya. Kalau terbaca ya sudah pukul 10 lewat 44 menit. Misalnya detiknya ada 10. Pukul 10 lewat 44 menit 10 detik. Ya. Nah, ingat ya bahwa untuk menunjukkan Bu Juni. Halo? Bu Juni keluar. Ujungnya keluar ya? Mungkin koneksi internet.
Ya, sabar ya, sabar ya. Bu Yuni terlempar keluar. Bu Bina, tadi belum sayang? dokumentasi, Bu. Ya? Dokumentasi. Oh, iya, oke. Terima kasih. Ya, sambil menunggu Bu Yuni, silakan dokumentasi dulu. Yuk. Semuanya buka kamera. Ya. Bahkan dokumentasi dulu. Jordan, Rafa. Halaman pertama, Jordan sama Rafael. 1, 2, 3. Halaman kedua, 1, 2, 3. Halaman ketiga, Joseph buka kamera. 1, 2, 3. Sambil dikasih bersama. Thank you. Halaman keempat, Nicholas, Brigit, Yogi, Andreas, Nicholas, Anggita, Yogi, Farel, Mishael, David, Mikael, Kenneth, Dennis, Ara, Peter, Aurel, Michelle, Jojo, Okta, Vincent, Noah. 1, 2, 3. Udah semua? Ya. Ibu lanjutkan lagi. Apakah sudah terlihat ini? Sudah, Bu. Sudah. Ya, Ibu lanjutkan. Sekarang kalau yang ini, Ibu buat catatan. Ya. Misalnya, Bu Yuni datang ke sekolah pukul 10 lewat 44 menit 10 detik. Tapi yang di bawahnya ini yang menunjukkan jangka waktu, ya. Misalnya, Ibu menunggu adik di sekolah selama 1 jam 35 menit 20 detik. Bisa ya membedakan ya? Bisa? Halo? Nah, nomor 4. Ya. 4. Ya udah kan aku nge-live tuh kalau di situ lah. Aku nggak tahu harga jangan bodoh orang nge-live. Ini ya, di-mute dulu. Dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan dan kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Ribuan dan kelipatannya ini pakai tanda titik. Ya. Nah, ini anggaran lembaga itu mencapai 225, ya. Apa yang nolnya 9 kemarin? Miliar. Ya, miliar. Nah, terus berikutnya kita lanjutkan lagi. Catatan untuk penggunaan tanda titik. Ya. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan dan kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya tahun kelahiran. Lahirnya tahun, misalnya punya adik, lahirnya tahun 2021. Ribuan itu tidak diberi tanda titik karena tidak menunjukkan jumlah. Nomor telepon, nomor rekening, angka yang ada di halaman buku itu juga tidak diberi tanda titik karena tidak menunjukkan jumlah. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul. Ya, jadi judul karangan itu tidak diberi tanda titik. Ya, judul dari kepala karangan, ilustrasi atau tabel tidak menggunakan tanda titik. Ya, tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim surat serta tanggal surat. Jadi anak-anak kalau mengirim surat di amplop itu ditulis ya. Alamat pengirim dan penerima surat ya. Nah,
maka tulisannya tidak diberi tanda titik seperti ini. Kemudian ada yang mengatakan, ini Bu Yuni kok ada tanda titik di sini? YTH. YTH ini adalah penyingkatan yang terdiri dari 3 huruf seperti ini diberi tanda titik. Ya. Kemudian NO, nomor, disingkat NO, titik. Ini ada aturannya nanti. Silakan dibaca di PUEBI. Tidak semuanya Bu Yuni terangkan. Ya. Kemudian tanggal surat 21 April 2013 tanpa menggunakan tanda titik. Kemudian di sini biasanya di atas di surat itu tertulis Jakarta, 15 Mei 2013. Itu juga tidak menggunakan tanda titik, ya, dipisahkan oleh tanda koma antara kota dengan tanggal di sini, ya. Karena tanda koma ini banyak sekali, ya. Tidak semuanya tanda baca Ibu sampaikan ini. Di mana itu di PJJ ini, tapi anak-anak Bu Yuni minta harus baca yang ada di PUEBI. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur pemeriksaan, ya, perincian, kebilangan, ya, misalnya nih telepon, ya, bentarnya telepon, seluler, komputer atau internet, bukan barang asing lagi. Sebentar ada iklan apa? Tak stop dulu. Ada iklan yang masuk sudah tiba-tiba. Bu. Ya, halo, sebentar. Ada apa, Rafael? Enggak, Bu. Oke. Sebentar ada iklan masuk. Oh, masih. Tiba-tiba ada iklan masuk itu. Ah, iklan. Ada aja. Ada aja. Bentar. Ya. Bentar ya, Nana ya, maaf. Nah, tiba-tiba ada iklan. Udah kelihatan? Belum. Nah, udah. Ya, tanda koma. Ya, Bu. Tanda koma dipakai sebagai penghubung seperti tetapi, melainkan, sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Kemarin Bu Yuni udah janji akan menerangkan kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Meskipun di kisi-kisi itu tidak ada untuk kalimat majemuk setara dan bertingkat, tetapi karena berhubungan dengan penggunaan tanda koma, paling tidak anak-anak tahu. Karena kalau mengerti mudah sekali, ya. Kalimat majemuk setara itu apa sih? Kalimat majemuk bertingkat itu apa? Gitu ya. Nah, ini coba saya ini dulu ke kalimat majemuk setara dan bertingkat dulu. Sebentar. Belum begini bahas yang lain. Mau tidak mau anak-anak harus tahu itu. Nah, ini catatan tambahan, harus tahu. Jadi kalimat ada 2 macam sebetulnya, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal itu kalimat yang terdiri 1 subjek dan 1 predikat. Misalnya nih, saya membaca buku di ruang tamu. Ya, ini pola kalimat di dalam bahasa Indonesia. Nanti ini ada di apa itu kisi-kisi yang lain, tetapi tetap ada. Saya sebagai subjek membaca predikat, buku objek, ini adalah keterangan. Ada kalimat yang kedua, adik bermain boneka di teras rumah.
Adik sebagai subjek, bermain sebagai predikat, boneka sebagai objek, ini adalah keterangan. Nah, Ibu tanya, ini ada berapa kalimat yang Bu Yuni buat ini? 4. Ada Nah, 4. ada berapa? Ada Ada 1 atau 2 atau berapa? 2. Ada 2. Ada 2. Kalimat pertama, saya membaca buku di ruang tamu. Kalimat kedua, adik bermain boneka di teras rumah. Kok Bu Yuni mengatakan 2 kalimat? Iya, kan kalimat tadi diakhiri tanda titik. Ya kan? Ada 2 kalimat. 1 kalimat ini dinamakan kalimat tunggal. 1 kalimat ini namanya kalimat tunggal. Nah, kalau 2 kalimat tunggal ini digabung, dinamakan kalimat majemuk. Paham? Misalnya, saya membaca buku di ruang tamu dan adik bermain boneka di teras. Titik. Nah, itu namanya kalimat majemuk. Ya, jadi ada 2 kalimat atau lebih yang digabung menjadi 1. Namanya kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk ini ada macam-macam. Ada kalimat majemuk setara dan ada kalimat majemuk bertingkat. Nah, ini. Kalimat majemuk setara. Nih contohnya. Begini. Nih tadi Bu Yuni udah bacakan. Saya membaca buku di ruang tamu dan adik bermain boneka di teras rumah. 2 kalimat tunggal tadi digabung menjadi 1 kalimat yang panjang. Ya, mempunyai 2 predikat. Inilah yang dinamakan kalimat majemuk. 2 kalimat ini kedudukannya setara, setingkat, setara itu ya, setara atau setingkat. Ini yang dinamakan kalimat majemuk setara, ya. Kakak makan siang, kemudian membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah. Ini juga kalimat majemuk setara. Nah, bandingkan, ya ini polanya seperti ini, SPOK, ya, dan SPOK. Bandingkan dengan kalimat majemuk bertingkat. Ya. Adik sedang belajar ketika ayah pulang dari kantor. Nah, kalau Bu Yuni buat pola kalimatnya, adik sebagai subjek sedang belajar adalah predikat. Ketika ayah pulang dari kantor, semuanya ini adalah keterangan. Nah, sebetulnya dari kalimat tunggal begini. Adik sedang belajar ya sore hari. Nah, sore hari itu kapan? Ketika ayah pulang dari kantor. Nah, makanya di sini pola kalimatnya menjadi subjek, predikat, keterangan. Nah, keterangan ini masih dibagi-bagi lagi, yaitu S1, P1, K1. S1-nya apa? Ayah. P1-nya pulang dari kantor adalah K1. Nah, kedudukan pola kalimat yang bertingkat inilah yang dinamakan kalimat majemuk bertingkat. Ya, kalimat majemuk bertingkat. Nah, yang atas ini disebut induk kalimat, yang keturunannya ini adalah anak kalimat. Nah, ini subjeknya bisa diperluas lagi jadi S1, S2, P2, K2. Yang namanya jadi induk kalimat, anak kalimat, cucu kalimat, diperluas lagi bisa cicit kalimat. Nah, tapi kalian harus tahu bahwa ini adalah kalimat. Jadi kenapa dikatakan bertingkat? Karena ada tingkatan di sini. Nah, yang ini, yang depan ini adalah induk kalimat. Ininya adalah anak kalimat yang mengalami perluasan ini. Nah, kalau menggunakan tanda koma, ketika anak kalimat ini diletakkan di depan induk kalimat, ini harus menggunakan tanda koma. Makanya itu ada hubungannya dengan tanda koma. Ketika ayah pulang dari kantor, jadi anak kalimatnya diletakkan di depan. Ketika ayah pulang dari kantor, koma, adik sedang belajar. Maka di
penggunaan tanda koma di situ ya dikatakan dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Halo? Bisa dipahami anak-anak? Halo? Induk kalimat dan anak kalimat sudah bisa dipahami? Saya sudah sedikit-sedikit. Kalau anak kalimatnya diletakkan di depan, terus baru diikuti induk kalimat, ada tanda komanya. Ya, jadi adik belajar ketika ayah pulang. Induk kalimat baru anak kalimat, maka tidak pakai koma. Tapi ketika ayah pulang, koma, adik belajar. Nah, itu pakai tanda koma. Ya, sekarang berikutnya. Dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Ya, ingat-ingat ini ya harus dibaca ya, dihafalkan supaya tidak berat kalian menghafalkan, jadi digunakan. Jadi akhirnya menjadi terbiasa. Oleh karena itu, jadi kalau ketemu kata oleh karena itu, terus kalian mengerjakan soal cerita matematika itu jadi, kasih tanda koma setelah kata jadi. Jadi, atau menulis surat dengan demikian, sehubungan dengan itu, meskipun demikian, kalau ketemu kata-kata itu langsung diberi tanda koma, ya. Kemudian dipakai sebelum atau sesudah kata seru. Oh, ya, wah, aduh, hai. Jadi kalau ketemu ada kata oh, langsung pakai tanda koma, nggak usah ragu-ragu, ya. Aduh, ya, kata seru ya itu ya. Kata seru itu apa sih? Kata seru itu wah, aduh, hai, ih, hi, itu kata seru. Jadi kata-kata itu tidak mempunyai arti. Tapi kata seru itu kata yang mengungkapkan perasaan. Ya. Ketika adikmu yang masih kecil, ya, masih belajar jalan, kemudian terjatuh, dia mengatakan aduh, dia tidak diajari kata seru. Tapi dia bilang mengatakan aduh. Nah, jadi ungkapan dari perasaan kalau sakit. Ya, aduh. Kemudian kalau dia senang, ya, kemudian dia panggil kucing, kalau belum tahu namanya kucing, dia menirukan meong, meong itu juga merupakan itu meong. Nah, itu kata seru, ungkapan dari perasaan seseorang, ya, tidak mempunyai arti, tapi merupakan ungkapan dari perasaan orang. Jadi kalau ketemu kata seru, boleh diberi tanda koma di situ, ya. Nana nggak usah ragu-ragu. Oh, ya, wah, aduh, hai. Jadi semua kata seru kasih tanda koma. Kemudian sapaan, bu, dek, nak, itu pakai tanda koma nih. Dia baik sekali, bu. Selamat pagi, bu. Nah, punya sapaan pakai huruf kapital, kemudian depannya diberi tanda koma. Ya. Nanti dibaca PUEBI berulang-ulang, nanti akan paham, ya. Berikutnya, nah ini dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Sekarang begini tanya Samuel, mana petikan langsungnya? Halo Samuel. Halo, siapa saja yang ini? Mana petikan langsung yang begini bacakan tadi? Ini kan kalimat langsung. Petikan langsungnya mana? Yang diucapkan oleh nenek tadi apa, Nana? Halo? Tidak harus Samuel yang menjawab. Yes. Kata-kata apa yang diucapkan oleh nenek? Kita harus berbagi dalam hidup ini. Ya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Ya, kalimat ini diucapkan oleh nenek. Maka diawali dengan huruf kapital. Nah, ini kalau begini sering menyebutnya ini adalah kata pengiring. Nah, kata nenek saya ini boleh diletakkan di depan, boleh diletakkan di belakang. Boleh. Ya. Kalau seandainya diletakkan di belakang bagaimana? Kutip pembuka tetap diawali dengan huruf
kapital karena ini adalah awal dari kalimat yang diucapkan nenek. Kita harus berbagi dalam hidup ini, koma, kutip penutup, kata nenek saya, titik. Jadi begitu kalau dibalik ya. Sekarang nomor 7. Dipakai di antara nama dan alamat. Bagian-bagian alamat. Tempat dan tanggal, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Ya, mau tidak mau anak-anak harus baca aturan ini. Namanya aturan itu baca sehingga kalau mengerjakan bisa, ya. Tanpa membaca aturan itu anak-anak bisa salah mengerjakannya. Kita ambil contoh, ya. Ini penyingkatan. Ini ada di PUEBI. Abdullah, koma, Jalan Kayu Manis, 3/18, koma, Kelurahan Kayu Manis, koma, Kecamatan Matraman, koma, Jakarta 13130. Ya. Ya. Nah, ini kalau alamat, nama dan alamat yang dibuat dalam satu baris. Kemudian Surabaya, koma, nama kota, tanggal diberi tanda koma. Ya, ini nama tempat ya yang ditulis berurutan Tokyo, koma, Jepang, ya, Jakarta, koma, Indonesia, ya, ada tanda koma. Berikutnya dipakai di antara nama orang, singkatan gelar akademis yang mengikutinya. Nah, ini singkatan gelar akademis. D titik singkatan nama orang ini ya. Ratulangi, koma, S titik, E titik. Ini kalian pelajari titiknya ini di tanda titik. Yang ini adalah koma, jadi singkatan gelar akademis, ya, nama orang dengan singkatan gelar akademis diberi tanda koma. Ini koma. Nyonya NY Khadijah, koma, MA. Nah, sekarang ini yang sering ini jadi masalah anak. Coba, ini dibacanya apa? Bersama-sama. Yang Bu Yuni ini. Dibacanya bagaimana ini? Halo? 12,5 meter. 12,5 meter. Betul. Yang bawahnya, baca. 27,3 kilogram. 27,3 kilogram. Betul, dikatakan koma. Sekarang, yang ini. Coba dibaca. 500 rupiah 50 sen. Ya, ada yang sudah betul tuh. 500 rupiah 50 sen. Tidak dibaca 500,50, bukan. 500 rupiah 50 sen. Jadi tanda koma itu untuk memisahkan rupiah dengan sen. Coba yang bawahnya dibaca lagi. 750 rupiah. 750 rupiah. Ya. Nah, nanti kalau ada ribuan dan kelipatannya diberi tanda titik yang kelipatan ribuan itu. Kemudian anak-anak singkatan RP, perhatikan R besar, R kapital, P-nya kecil. Kemudian antara ini tidak ada jarak. Jadi tidak ada jarak, langsung RP, kemudian langsung 500,50, tidak ada jarak. Kalau ada jarak bisa disalahgunakan oleh orang, ditambahi menjadi misalnya 7.500 ya. Nah, jadi tidak diberi jarak. Berikutnya, nah ini tadi catatan tambahan sudah Bu Yuni, ini kalimat majemuk, nanti silakan diulang lagi. Nah ini latihan. Nah di kisi-kisi itu tertulis gini. Menemukan ejaan yang salah dan memperbaiki. Nanti di soal ujian, selain soal pilihan ganda, ada soal uraian. Ini Ibu sudah beri contoh-contoh soal latihan uraian. Ya,
Nah, mari kita lihat. Cermati paragraf berikut. Ya. Kemudian di sini ada tulisannya ini. Pertanyaannya kita lihat dulu. Tuliskan 3 kata yang salah penulisannya dan perbaikilah. Nah, mari kita lihat. Anak-anak baca dalam hati. Saya ingin anak-anak menjawab satu orang saja. Siapa yang bisa menemukan kata-kata yang salah dan memperbaikinya? Yuk, Bu Yuni tunggu. Salah itu bisa salah penulisannya ini. Ya, siapa yang sudah menemukan? Silakan bicara. Belum tahu maksudnya salah itu apa? Tuliskan 3 kata yang salah penulisannya dan perbaikilah. Ini kebanyakan maksudnya. Siapa yang bisa menjawab? Dari kelas 6A, boleh. 6B, boleh. Halo, siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Batik B-nya harus gede. Apa? Batik B-nya harus besar. Kapital. Nasional hurufnya harus besar. Ya. T-nya. Kata Jawa, J-nya harus besar. Jawa harus besar. Ya. Ya, huruf kapital sudah pernah kita bahas belum? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang mari kita lihat satu kalimat yang pertama. Ini. Apakah ada yang perlu diperbaiki kalimat yang pertama ini? Halo? Halo? Apakah ada yang perlu diperbaiki? Apakah ada yang salah? Oh, udah betul ya. Kalimat yang kedua kita lihat. Dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Apakah ada kata yang salah? Ada. Apa? Jawa. J-nya Jawa. harus besar. Ya, selain itu ada lagi? B, batik. Ingat kemarin Ibu Yuni udah ngajari nama geografi harus ditulis pakai huruf kapital. Nama-nama yang ada di atlas, Sungai Ciliwung, sungainya pakai huruf kapital, Ciliwungnya pakai huruf kapital. Pulau Bali, pulaunya huruf kapital, Balinya. Nama-nama yang ada di atlas. Ya, kota Jakarta, kotanya pakai huruf kapital, Jakarta huruf kapital. Maka Pulau Jawa ini adalah salah kalau pakai huruf kecil, ya kan? Pulau ini harus diperbaiki, Jawa harus diperbaiki, ya. Nah, cari lagi kalimat yang ini. Mana nih yang seni batik di Indonesia udah pakai huruf kapital udah betul. Mana lagi yang perlu diperbaiki lagi? Batiknya. Batik. Batiknya harus pakai huruf kapital. Ya. Iya. Ya. Terus siapa lagi? Udah. Itu aja. Sudah. Ya. Ya. Ini 3 kata ini Bu Yuni yang salah ini nulisnya ya. Ini. Harusnya di soal ini begini. Ini bahasa ini. Malu buru-buru. Nah ini. Nah kalau sudah begini anak-anak bisa nih. Jadi pulau. Jadi kan anak tulis pulau diperbaiki jadi pulau huruf kapital, Jawa huruf kapital, kemudian Indonesianya di sini pakai huruf kecil, kemudian nanti diganti huruf kapital, kemudian ragam. Di sini sudah ada tanda titik, tapi ragam di sini pakai huruf kecil, huruf kapital harus pakai huruf kapital, gitu ya. Ada 4. Sekarang yang berikutnya. Mana tadi soalnya?
Nah, soal yang kedua nih. Tuliskan 4 kata yang seharusnya ditulis dengan huruf kapital dan ejaan yang tepat. Nanti kita lihat. Siswa kelas 6 SD teladan menggunakan sampai di sini. Mana yang harus menggunakan ejaan dengan tepat atau huruf kapital? Halo? Mana yang harus diperbaiki? Teladan. Teladan. Ya, sebentar, saya ini. Teladan ya. Terus selain teladan apa? Wisata. Wisata. Yang enggak lah wisata. Yang sini. Ada nggak yang perlu diperbaiki? Museum geologi. Museum geologi. Nah. Terus Trans Studio ya. Studio ya. Terus apa lagi? Sudah? Suruh 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Kalau misalnya ada 5 ya tulis saja 5 nggak apa-apa. Nah, cara menjawabnya tadi. Tuliskan nomor 1, tuliskan 3 kata yang salah penulisannya. Ditulis dulu 3 kata yang salah penulisannya. Nah, yang tulisannya salah Pulau Jawa di Indonesia ragam tadi. Perbaikannya dikatakan ini perbaikan boleh diberi tanda panah. Ini diperbaiki Pulau Jawa di Indonesia ragam. Jadi yang ditanya tadi tuliskan kata yang salah dan perbaiki. Kalau seandainya anak-anak hanya memperbaiki saja, maka misalnya ini poin nilainya itu ada 1, 2, 3, 4, berarti bisa 8. Anak-anak hanya dapat poin nilai 4 gitu, karena menjawab separuh. Ya, beda dengan nomor yang 2 ini. Tuliskan 4 kata yang seharusnya ditulis dengan huruf kapital dan ejaan yang tepat. Jadi anak-anak hanya menuliskan 4 kata yang seharusnya ditulis dengan huruf kapital dan ejaan yang tepat. Maka tulis teladan, siswa, museum geologi, kemudian Trans Studio. 1, 2, 3, 4. Anak-anak dapat poin 4. Gitu ya cara menjawabnya. Kemudian nomor 3. Ini udah saya keluarkan di kemarin ini. Bagaimana kalau kalian ada soal uraian seperti ini? Ini tidak boleh memberi tanda bacanya langsung titik, koma, ini. Ya harus ditulis ulang. Harus ditulis ulang. Diberi tanda kurung ya. Nah ini ada suruh memperbaiki dulu. Perbaiki penulisan tanda baca pada paragraf tersebut. Tapi Ibu kosongi sebagian. Mari kita lihat. Perayaan atas kemenangan tim sekolah sebagai juara umum dan O2SN baru saja berakhir. Harusnya tanda baca apa nih? Titik. Ya. Sisa-sisa kemeriahan masih terlihat dari umbul-umbul yang telah terpasang berwarna-warni. Ini tanda baca apa? Hubung. Tanda hubung. Nggak ada tanda strip ya. Tanda hubung. Kemudian ini tanda baca apa? Titik. Ya. Dalam hati aku bertanya, mampukah aku mempertahankan prestasi ini? Tanda tanya. Nah, Nana sudah bisa menggunakan tanda baca ya itu ya. Berarti karena memang sudah kalian pelajari di kelas-kelas sebelumnya dan diulang-ulang. Nah, kalau saya harus menjawab seperti ini bagaimana Bu? Harus ditulis ulang. Untuk meletakkan tanda baca ini dengan benar, nggak bisa kalian tulis titik, ya, kemudian tanda hubung, tanda titik, tanda tanya, nggak bisa. Sekarang nomor 4, cermati paragraf berikut.
pertanyaannya kita lihat. Tuliskan kata-kata yang seharusnya ditulis dengan huruf kapital. Kita cari kata-kata yang seharusnya ditulis dengan huruf kapital. Ada hari Kamis, mana? Kamis. Kamis. Nama hari pakai huruf kapital. Apa lagi? Januari. Terus, mana lagi? Bogor. Bogor, ya. Terus, apakah ada di sini? Apakah kalian menemukan lagi? Apa? Bu, ya. Bu diikuti nama orang menggunakan huruf kapital, ya. Jadi diulang tadi. Kalian tadi menyebutnya Kamis, Januari, Bogor, Bu. Ya, terus jadi cara menjawabnya, nah ini di sini. Nah ini Kamis, Januari, Bogor, Bu Hana. Nah, boleh ditambahkan seperti ini, ya. Yang ini tadi ditulis ulang, tanda bacanya diberi tanda kurung. Jadi menghitungnya poinnya nanti ini 1, 2, 3, 4. Kalau anak-anak betul 2 ya dapat nilai 2. Ya. Maka kalau misalnya ada 5, diminta 4 ya tulis aja 5, enggak apa-apa. Ya. Nanti kalau dihitung benarnya. Nah, jadi anak-anak apakah ada pertanyaan untuk tanda baca? Jadi ini cara mengerjakan soal uraian di pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Nah, saya kira apakah ada pertanyaan? Tidak ada masalah ya. Yang penting anak-anak membaca di PUEBI. Ya, apa? Itu PowerPoint-nya nanti dikirim ke Classroom. Oh iya, PowerPoint-nya saya kirim di Classroom nanti. Dikirim aja nanti di Classroom, ya. Ya, nanti bisa dibaca berulang-ulang, tapi tidak terbatas dalam PowerPoint saja, tapi anak-anak harus baca PUEBI, itu yang paling penting. Karena di sana contoh-contohnya lebih lengkap. Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya serahkan kembali ke Bella untuk memimpin ini, untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Baik, Bu, terima Bella. kasih. Baik, Bu. Sekarang doa penutup dipersilakan Brigit. Brigit. Halo, Brigit. Brigit. Jadi siapa yang ditunjuk? Yang ditunjuk doa penutup? Ini ada, Brigit? Ada. Oke. Ada, ya. Buka kameranya. Brigit, kamu masih di mute. Teman-teman, Bu Guru, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami pada siang hari ini. Berkatilah kami supaya apa yang telah diajarkan pada kami dapat pelajari dengan baik, kami dapat memahaminya dengan baik. Amin. Maria penuh rahmat dan serta-Nya, terpujilah Engkau Yang di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.
yang Abner, kemudian Bella dan teman-temannya yang Makasih, mau Bu. doa. Kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bisa istirahat dulu untuk Terima kasih, Terima kasih, Bu. Terima kasih. semuanya. Terima kasih Bu Yuni. Terima kasih Pak Bu. Victor. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih anak-anak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat istirahat dulu.